Bayangkan Anda bangun besok pagi dan mendadak setengah dari pasokan asam sulfat dunia itu hilang. Menguap begitu saja. Ya, bagi kebanyakan orang, itu mungkin kedengarannya kayak masalah sepele di laboratorium kimia SMA ya. Bener banget. Tapi di mata para analis ekonomi tingkat tinggi, lenyapnya satu bahan kimia industri itu adalah pemicu langsung dari kiamat finansial global. Karena tanpa fondasi material fisik itu, seluruh rantai pasukan manufaktur modern kita akan hancur. Benar. Mulai dari baterai mobil listrik, sampai produksi pupuk, semuanya bakal berhenti berdetak dalam hitungan minggu. Dan pada akhirnya, itu akan meruntuhkan nilai pasar saham global. Dan itulah yang bikin landscape krisis dunia saat ini tuh kerasa sangat berbeda. Kita nggak lagi sekedar melihat grafik inflasi yang naik turun secara rapi. Betul, ini bukan sekedar angka di kertas. Ya, ini ancaman nyata terhadap mesin fisik planet ini. Jadi, selamat datang di eksplorasi mendalam kita bagi Anda yang ingin memahami kekacauan geopolitik dan ekonomi global tanpa harus pusing dengan lautan jargon, Anda ada di tempat yang tepat. Pastinya. Misi kita hari ini adalah membedah sebuah perdebatan panas, perdebatan yang luar biasa tajam dari acara Piers Morgan Uncensored. Oh, panel diskusinya itu sangat menarik. Sangat. Ini diskusi tingkat tinggi. Ada Profesor Ekonomi Steve Keen, lalu mantan penasihat ekonomi era Trump, yaitu Stephen Moore, dan pakar teori permainan Profesor Jiang. Sebuah kombinasi panel yang pada dasarnya menjamin benturan filosofi yang sangat keras. Kita bakal melihat pandangan yang sangat optimis, berbenturan langsung dengan prediksi tergelap soal masa depan peradaban. Ya, kita akan mengurai dua ujung ekstrim dari sumber ini. Apakah kita sedang meluncur menuju depresi global yang mengerikan akibat krisis energi dan perang? Atau sebaliknya. Nah, atau justru kita sedang diambang era utopia berkat revolusi robotik dan kecerdasan buatan atau AI. Itu pertanyaan terbesarnya. Tapi tunggu sebentar, sebelum kita masuk lebih dalam, ada satu catatan yang wajib banget kita sampaikan. Iya, ini sangat penting untuk pendengar kita. Betul, materi hari ini tuh sangat sensitif. Sumber yang kita bahas penuh dengan retorika politik yang tajam, mulai dari pandangan pro dan kontra soal Amerika Serikat, lalu soal Iran, sampai kebijakan Donald Trump. Isu yang sangat memecah belah ya. Sangat. Jadi saya harus menegaskan secara eksplisit kepada Anda semua bahwa kita berdua di sini bersikap sepenuhnya netral. Tepat. Kita nggak memihak blok kiri atau kanan, dan kita sama sekali tidak mendukung pandangan politik manapun di dalam sumber ini. Misi kita murni cuma melaporkan dan menganalisis ide-ide mereka. Bener banget. Tujuannya supaya Anda punya wawasan yang utuh tanpa filter bias dari kita. Itu pendekatan yang krusial sih. Maksudnya, memisahkan emosi politik dari analisis struktural itu satu-satunya cara supaya kita bisa melihat kemana arah dunia ini sebenarnya bergerak. Masuk akal. Jadi, mari kita urai ini. Titik apinya bermula di Selat Hormuz. Jalur distribusi energi raksasa ini terancam, dan itu memicu lonjakan harga minyak hingga $110 per barel. Angka yang sangat tinggi. Iya. Nah, Stephen Moore, yang mewakili lensa pasar keuangan tradisional, mencoba melihat ini cuma sebagai guncangan suplai biasa, sesuatu yang bisa diatasi lah. Ya, dia sangat percaya pada mekanisme pasar kan? Betul, dia bersandar pada sinyal dari pasar berjangka atau futures market yang memprediksi kalau harga akan segera turun lagi ke kisaran $70–80. Dan dia juga menyoroti kebijakan masa lalu ya. Iya, Moore menggarisbawahi gimana strategi drill baby drill di awal tahun pada era Trump itu sempat membawa harga gas ke titik yang sangat rendah dan bersahabat buat konsumen. Pandangan Moore ini sangat mewakili cara Wall Street membaca krisis. Gimana tuh maksudnya? Iya, logikanya sederhana. Kalau harga naik, produksi otomatis akan digenjot. Permintaan akan menyesuaikan diri, dan akhirnya keseimbangan baru akan tercapai. Tapi, di sisi lain, Profesor Steve Keen membunyikan alarm dari dimensi yang sama sekali berbeda. Alarm yang lumayan bikin merinding sih kalau saya baca catatannya. Sangat. Keen memperingatkan bahwa apa yang kita hadapi sekarang ini jauh lebih destruktif daripada sekedar guncangan harga minyak, kayak tahun 1973 atau 1979. Oh, jadi ini bukan cuma soal harga minyak. Bukan. Argumennya berpusat pada fakta bahwa ini bukan masalah harga di atas kertas lagi, tapi soal kehancuran infrastruktur produksi fisik planet ini. Nah, ini nih yang bikin saya sampai harus baca ulang catatan sumber materi kita beberapa kali.
Kin menyebutkan hilangnya 30% pasokan helium minyak, lalu hilangnya 30-50% pasokan pupuk. Dan jangan lupa soal asam sulfat tadi. Iya, menguapnya setengah dari pasokan asam sulfat global yang sangat krusial untuk proses industri. Tepat. Dan yang menarik di sini adalah pergeseran paradigmanya. Pergeseran gimana maksudnya? Kalau kita lihat beberapa dekade terakhir, krisis itu biasanya dimulai di sektor finansial kan? Kayak bank yang kolaps gitu. Betul. Bank yang terlalu banyak ngasih kredit macet, terus pabrik jadi kekurangan modal, lalu mereka tutup. Tapi Kin membedah bahwa kali ini alurnya terbalik. Wah, terbalik gimana? Kali ini, ketidakadaan bahan kimia dasar dan energi fisik inilah yang akan merusak semuanya. Kalau bahan-bahan ini hilang, sektor manufaktur hancur, dan kehancuran sistem produksi fisik inilah yang bakal memicu krisis keuangan. Saya paham. Ini ibarat serangan jantung pada sistem saraf manufaktur global kita ya. Analogi yang pas banget. Jadi ini bukan sekedar pasar saham yang lagi kena flu, tapi ada satu hal yang bikin saya penasaran. Apa tuh? Kalau kerusakannya memang separah ini, kenapa pasar keuangan hari ini kelihatan masih tenang-tenang aja? Seolah mereka nggak bereaksi apa-apa gitu loh. Nah, untuk ngejawab itu, Kin mengutip sebuah anekdot dari George Soros yang ada di materi sumber kita. Oh, investor legendaris itu ya. Apa kata dia? Soros bilang, kalau pasar itu selalu bereaksi kurang di awal atau underreact, lalu mereka akan bereaksi berlebihan atau overreact kemudian. Oh, jadi mereka telat sadar. Benar, mereka cuma melihat angka-angka finansial dulu. Tapi begitu kehancuran fisik ini benar-benar menghantam laporan laba rugi mereka, barulah pasar akan panik. Masuk akal sih. Dan karena pasokan energi global ini mulai tersendat, dampaknya langsung merembet jadi ajang saling tuding secara geopolitik. Ya, itu otomatis terjadi. Dan disinilah ini menjadi sangat menarik. Tingkat perpecahan narasi dari para pakar kita ini nunjukin gimana sebuah konflik yang sama bisa melahirkan cerita siapa pahlawan dan siapa penjahat yang benar-benar bertolak belakang. Ekstrim banget perbedaannya. Nah, coba kita lihat. Stephen Moore memandang Amerika Serikat sebagai kekuatan pahlawan. Iya. Dia bilang AS sedang melakukan misi kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa dari rejim jahat yang bersenjata nuklir. Ya, dia sangat fokus pada aspek moralitas versi Barat. Betul. Dan Moore juga menekankan kalau AS itu adalah produsen energi nomor 1 berkat kemandirian energinya. Tapi di sisi lain... Di sisi lain, Prof. Jiang dan Steve Kin melihat AS justru sebagai agresor. Wah, kebalikannya 180 derajat ya. Benar. Kin bahkan menyebut Trump sebagai sosok narsistik yang mudah diprovokasi cuma buat jadi pusat perhatian. Dia juga membandingkan taktik AS dengan sejarah masa lalu kan? Iya, Kin membandingkan taktik AS ini dengan kegagalan di Perang Vietnam. Dia secara spesifik menyebut insiden Teluk Tonkin sebagai dalih palsu yang dipakai untuk perang. Dan dia sangat mengkritik langkah diplomasi AS ya? Sangat. Kin mengkritik keras pembunuhan pemimpin tinggi Iran. Menurutnya, itu cara yang sama sekali salah kalau AS benar-benar mau bernegosiasi secara damai. Jadi, bagaimana mungkin para pakar ini bisa melihat satu konflik yang sama persis, tapi menyimpulkan penjahat yang sama sekali berbeda? Ya, karena masing-masing pihak melihat pakai lensa yang beda. Moore pakai lensa kemanusiaan ala Barat, sementara Kin dan Jiang pakai lensa sejarah imperialisme. Cara pandangnya yang bikin beda ya? Tapi ada satu hal lagi dari Kin yang lebih mengerikan, di luar urusan siapa pahlawan atau penjahat. Apa itu? Ancaman kemanusiaan terbesar menurut Kin. Ini soal krisis air minum. Air minum? Bukan kelaparan atau bom? Bukan. Kin mengingatkan kalau 96% kebutuhan air di negara-negara Teluk itu bergantung pada pabrik desalinasi atau penyulingan air laut. Wow, 96%. Itu besar banget. Dan satu pabrik di Iran sudah diserang. Ken memperingatkan kalau krisis energi ini melumpuhkan pabrik desalinasi, orang-orang di sana nggak akan mati kelaparan. Terus? Mereka akan mati kehausan. Ini kengerian nyata yang sering banget terlewatkan kalau kita cuma ngomongin analisis geopolitik biasa. Astaga, itu fakta yang bikin merinding sih. Tapi di tengah kekacauan antara AS dan Timur Tengah ini, pendengar pasti pada mikir, Mikir soal apa? di mana posisi Tiongkok? Mereka kan raksasa ekonomi dunia, pasti ada perannya dong di sini. Oh, jelas ada.
Profesor Jiang mengungkapkan kalau Tiongkok tuh secara diam-diam melakukan diplomasi pintu belakang Diplomasi pintu belakang untuk apa? untuk menekan Iran supaya mau menerima gencatan senjata. Tunggu. Itu nggak biasa banget kan buat Tiongkok untuk ikut campur sejauh itu? Sangat nggak biasa. Tapi mereka terpaksa melakukan itu. Tiongkok kan sangat bergantung pada ekspor dan sumber daya energi global. Kalau jalur energi ini kacau, ekonomi mereka juga hancur. Masuk akal. Terus apa prediksi Prof. Jiang soal ini ke depannya? Jiang memprediksi kalau dunia akan kembali ke era isolasionisme ala tahun 1930-an. Dan Tiongkok mungkin perlahan akan menjadi negara yang lebih tertutup. Dan Qin punya teori menarik soal kenapa Tiongkok bertindak kayak gini ya. Iya, Qin menambahkan konteks sejarah. Dia bilang, Tiongkok itu belajar banyak dari Perang Candu atau Opium Wars. Bahwa mereka nggak bisa mempercayai Barat. Tepat sekali. Makanya, Tiongkok jadi satu-satunya negara yang sangat serius membangun kemandirian infrastruktur masa depan mereka. Mereka nggak mau bergantung sama minyak lagi ya. Benar. Alih-alih ikut berperang demi minyak kayak AS, Tiongkok berinvestasi gila-gilaan pada energi terbarukan dan reaktor nuklir berbasis thorium. Reaktor thorium. Iya, itu energi masa depan yang lebih aman. Kalau saya bayangkan, ini tuh ibarat Tiongkok adalah tetangga yang cerdas. Dia diem-diem ngebangun bunker tahan kiamat yang canggih banget di belakang rumah. Haha, iya bener. Sementara tetangga-tetangga yang lain malah sibuk berkelahi dan lempar-lemparan batu di halaman depan. Analogi yang sempurna. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ada ironi yang luar biasa di sini. Ironi seperti apa? Ya, ketika AS dan Eropa lagi terjebak dan pusing mikirin masalah pasokan minyak jangka pendek, Tiongkok justru lagi main catur jangka panjang. Mereka lagi mengatur strategi untuk mendominasi teknologi energi dunia di masa depan. Wah, catur dimensi tinggi nih. Nah, dengan adanya ancaman keruntuhan ekonomi konvensional dan negara-negara yang mulai main isolasi ini, kemana orang-orang biasa mencari tempat aman? Maksudnya untuk nyimpen uang mereka? Iya, apakah sistem keuangan alternatif kayak Bitcoin bisa jadi jalan keluar? Karena sumber materi kita ternyata punya pandangan yang sangat tajam soal ini. Sangat tajam. Steve Qin itu bisa dibilang sangat pesimis terhadap Bitcoin. Kenapa dia sepesimis itu? Bukannya Bitcoin lagi populer banget? Menurut Qin, para ekonom dan pendukung kripto itu salah paham soal sifat dasar dari uang itu sendiri. Oh ya, di mana letak salah pahamnya? Di dunia kripto ada budaya hodl. Hold on for dear life, kan? Iya, nyimpen koin terus nggak dijual-jual nunggu harganya naik. Bitcoin itu diperlakukan murni sebagai komoditas penyimpan nilai. Padahal, uang itu seharusnya jadi alat tukar yang nyata untuk menggerakkan ekonomi. Jadi cuma ditimbun aja gitu ya? Betul. Dan argumen terkuat Qin balik lagi ke krisis fisik tadi. Kalau krisis energi global benar-benar melanda, apa yang bakal dimatikan pertama kali oleh pemerintah? Industri yang nggak penting? Tepat. Pariwisata internasional dan Bitcoin. Karena Bitcoin ini menguras energi yang luar biasa besar, tapi nggak memproduksi barang fisik apapun. Wah, Qin benar-benar keras ya. Bahkan dia nyebut nilai dasar Bitcoin itu sebenarnya cuma berguna buat transaksi gelap kayak senjata atau narkoba kan? Iya, itu pendapat kasarnya di sumber perdebatan tersebut. Tapi Stephen Moore jelas nggak setuju dong, dia kan pro pasar. Ya, Moore melihat kripto dari sudut pandang yang lebih positif. Dia menganggap kripto itu sebagai alternatif sehat yang bisa bersaing dengan bank sentral. Karena bank sentral sering gagal ngontrol inflasi gitu argumennya. Betul. Meskipun, uniknya, Moore sendiri mengaku di acara itu kalau dia nggak paham Bitcoin secara teknis dan nggak punya investasi di sana. Jujur juga dia. Tapi tunggu sebentar deh. Bukannya mata uang desentralisasi kayak Bitcoin ini justru dirancang persis untuk situasi krisis? Maksudnya pas pemerintah dan bank lagi kacau? Iya, pas bank sentral gagal, kripto kan harusnya jadi pahlawan. Kenapa malah dibilang bakal mati duluan? Nah, ini memunculkan satu pertanyaan penting yang jadi dilema fatal. Kun mengungkap bahwa Anda tuh nggak bisa menjalankan sistem uang digital desentralisasi yang super rakus energi ini. Kalau energinya sendiri nggak ada. Benar. Kalau sumber energi fisik dunia kayak minyak, gas, listrik lagi dihancurkan oleh perang, dari mana listrik buat nambang Bitcoin? Oh, masuk akal banget. Sistem digital butuh colokan listrik di dunia nyata. Kalau pembangkitnya hancur, uang digitalnya ikutan mati. Persis.
Anda nggak bisa makan koin digital kalau nggak ada pupuk buat nanam padi kan? Nah, menyambung semua masalah berat ini dari energi, perang, sampai urusan uang kita tiba pada dua prediksi akhir dari sumber materi kita. Dua prediksi yang benar-benar berlawanan ya. Ya, ini kayak dua arah mata angin yang beda banget tentang masa depan umat manusia. Mari kita bahas skenario depresi dulu dari Jiang dan Qin. Ini skenario yang cukup gelap. Prof. Jiang memprediksi akan terjadi depresi global yang parahnya mirip kayak tahun 1930-an. Great Depression itu ya, Betul, dan dia bilang ini bisa berlangsung selama beberapa dekade. berpuluh-puluh tahun dong. Iya, dan Qin menambahkan hitung-hitungan matematisnya. Menurut Qin, penurunan 10% pada ketersediaan energi global itu dampaknya akan setara dengan penurunan 10% pada PDB global. Wah, 10% PDB jatuh itu kejatuhan ekonomi yang sangat masif loh. Sangat parah. Qin bahkan memperingatkan kalau kombinasi dari runtuhnya energi, ditambah dampak perang, dan perubahan iklim, itu bisa melempar manusia kembali ke zaman gua. Zaman gua, maksudnya peradaban kita mundur total. Secara harfiah, iya. Infrastruktur kita nggak akan sanggup bertahan. Itu prediksi yang bikin susah tidur sih. Tapi untungnya, skenario utopia dari Stephen Moore ngasih angin segar. Dia nolak pesimisme itu mentah-mentah, friend. Ya. Moore ada di ujung spektrum yang sangat optimis. Dia memprediksi bahwa dalam 10 tahun ke depan, kita justru bakal ngalamin revolusi produktivitas terbesar dalam sejarah peradaban. Gara-gara apa tuh? Berkat kemajuan AI dan robotika, Moore percaya teknologi ini nggak cuma bikin dunia semakin kaya secara materi, Terus? tapi juga punya potensi luar biasa di bidang medis. Dia yakin AI akan bisa bantu menyembuhkan kanker, bahkan membuat orang buta bisa melihat kembali. Wah, kontras banget ya. Yang satu bilang kita bakal balik ke zaman gua, yang satu lagi bilang orang buta bisa melihat dan kita hidup di surga teknologi. Itulah esensi dari perdebatan mereka. Jadi apa artinya semua ini? Qin dalam perdebatan itu pakai analogi sliding doors atau pintu kaca. Ya, momen persimpangan yang krusial. Betul. Momen kritis di mana umat manusia harus milih. Kita mau naik gerbong kereta yang mana nih? Dan kalau kita simpulkan secara objektif, ini tuh sebenarnya pertarungan antara dua filosofi dasar. Apa saja itu? Di satu sisi, ada optimisme teknologi yang nggak terbatas dari Moore. Keyakinan bahwa inovasi manusia selalu bisa nyelesain masalah. Dan di sisi lainnya, Di sisi lain, ada realitas hukum fisika dan batas sumber daya alam yang ditegaskan oleh Qin dan Jiang. Bahwa secerdas apapun AI kita, dia tetap butuh listrik dan material fisik buat hidup. dan bagi Anda yang mendengarkan, semua diskusi raksasa ini tuh bukan sekedar teori di awang-awang. Dampaknya bakal langsung terasa di kehidupan sehari-hari Anda. Sangat terasa. Entah kita beneran menuju kiamat ekonomi, atau malah masuk ke surga teknologi, ini akan nentuin harga bahan pokok yang Anda beli minggu depan. Nentuin tagihan listrik Anda juga. Tepat. Dan pastinya nentuin apakah masa depan pekerjaan Anda aman, atau justru digantikan oleh robot. Kita semua ada di dalam kereta itu. Nah, sebagai penutup eksplorasi mendalam kita hari ini, saya mau ngasih satu pemikiran provokatif buat Anda renungkan. Silahkan. Sumber materi kita nyebutin bahwa revolusi AI dengan semua pusat data barunya itu akan melipat gandakan kebutuhan energi global kita dalam 10 tahun ke depan. AI itu butuh listrik yang sangat besar. Sangat besar. Namun di saat yang bersamaan, konflik geopolitik yang kita bahas tadi justru sedang menghancurkan infrastruktur energi fisik yang kita punya. Ini kontradiksi yang luar biasa ya. Benar. Jadi pertanyaannya untuk Anda renungkan adalah ini. Mungkinkah utopia AI yang begitu kita tunggu-tunggu itu akan mati lampu bahkan sebelum ia sempat menyala? Pertanyaan yang bikin merinding, tapi sangat valid. Teruslah menjaga rasa ingin tahu Anda, karena dunia ini selalu punya lapisan misteri untuk diurai. Terima kasih sudah mendengarkan eksplorasi mendalam kita. Sampai jumpa.